kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, nama beri kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Segenap suara Tuhan dari Sion, segenap suara suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Segenap suara Tuhan dari Sion, segenap suara, sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Yang baik mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa, tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace.
yang terkasih di dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat mengikuti kebaktian bersama Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami, tempat perlindungan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Sertakan hamba-Mu, Pastor Emil, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau mengundang firman-Mu masuk ke dalam hati, jiwa, dan roh kami, agar hidup kami diperbaharui. Turunlah Roh Kudus di tempat ini, Tuhan, berbicaralah atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita menyambut pagi ini dengan senyum. Senyum itu ringan tapi membawa ceria. Semoga sukacita, damai, sejahtera selalu menyertai kita semua, baik yang berada di sini ataupun yang online di rumah. Lagu yang pertama adalah lagu Tuhan adalah Gembalaku. Lagu ini saya persembahkan untuk seorang beliau yang begitu banyak melayani kerajaan Tuhan. Dan beliau baru saja meninggal dipanggil Tuhan. Lagu ini adalah kesenangannya, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan memberkati dan melindungi kita semua di sepanjang hari ini. Jika pagi ini kita boleh bangun, itu karena kehendak-Mu Tuhan. Jika hari ini indah, itu karena rasa syukurku. Jika jiwa ini masih tegar, itu karena kuasa-Mu. Hidup adalah anugerah. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku
langkahku. Lagu yang berikutnya adalah salah satu lagu kesukaan Tante Hermina Meles. Beliau 88 years young. Saat ini ia berbaring di ICU. Marilah kita bersama-sama membawa hiburan sedikit untuk Tante Hermina. Kita bernyanyi sama-sama. Inilah salah satu lagu kesukaannya. Saya mau ikut Yesus. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kasih Kristus memberi kekuatan Tante Hermina dalam keadaan apapun. Tuhanlah yang mengatur dan memberikan yang terbaik untuk Tante Hermina. Lagu yang berikutnya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap
tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Hidup ini akan menjadi indah bila kita saling mengerti, saling berbagi, saling menghargai satu sama lain. Lagu yang berikutnya adalah Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali.
Dan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya hati. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya. Dia membangunkan dia kembali, sebab Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdiri. Jemaat-jemaat yang bisa berdiri di rumah, saya persilahkan untuk berdiri menyanyikan lagu yang terakhir ini. Dia jamah. He touched me. Dia jamah segenap hidupku. He touched me. Dia segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari semua yang letih lesuh dan berbeban berat, datanglah pada Yesus. He touched me. Oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Marilah kita teruskan lagu ini, tertindih dengan beban berat. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus, Dia ubahku jadi
baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Jesus touched me and made me whole. Jesus touched me and made me Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Emil Seng. Urapilah bibir beliau, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pendeta Emil. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia sekali. Oleh karena kita akan bersama-sama menikmati satu bagian dari firman Tuhan yang saya pandang sebagai bagian yang penting untuk diberitakan pada masa kini. Kalau saudara membawa Alkitab, boleh membuka di dalam kitab Nahum pasal yang pertama. Kitab Nahum, pasal yang pertama, kita membaca ayat 7 dengan ayat 8 saja. Tapi yang akan kita bahas, kalau waktunya memadai, dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ya. Ada sedikit perbedaan yang ditulis di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan apa yang dituliskan di dalam bahasa Ibrani. Saya sendiri jadi heran, kenapa berbeda begitu ya. Dalam bahasa Indonesia itu ditulis ucapan ilahi tentang Niniwe. Tapi di dalam bahasa Ibrani tidak. Nah ini betul-betul membuat saya tergelitik untuk mengetahui, saudara. Dan juga di dalam bahasa Inggris nyaris sama dengan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris itu, di dalam bahasa Ibrani itu ditulis Maza Niniwe. Yang artinya ialah the burden against Niniwe. Jadi ada kata maza di situ, ada kata beban berat di situ, ada satu beban yang ditanggung
oleh nabi ini, yaitu Nahum, yang sulit untuk memberitakan isi daripada kitab Nahum, saudara-saudara, sebetulnya. Masalahnya ialah oleh karena apa yang akan diberitakan oleh Nahum ini justru menguak atau membuka hal yang pahit, menghasilkan penderitaan dan kepedihan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Itu yang dimaksud di dalam kitab Nahum, saudara-saudara. Jadi saya pikir itu penting sekali untuk membandingkannya dengan bahasa aslinya. Jadi bahasa aslinya itu ditulis Masa Niniwe, the burden again, satu berat atau beban yang melawan Niniwe. Jadi berita ini sangat berat tetapi sangat penting, saudara-saudara. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, tibalah saatnya kami akan bersama-sama belajar dari kitab Nahum. Berita kitab Nahum yang merupakan berita yang sangat penting pada zaman ini. Kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa kami mengerti firman Allah ini dan membuka mata rohani kami melihat tanda-tanda zaman yang sudah mulai berpacu begitu cepat perubahannya. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kami untuk mengertinya berdasarkan terang firman Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, inilah firman Tuhan yang menjadi fokus dari apa yang akan saya beritakan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya juga dihalaunya ke dalam gelap. Jadi ayat 7 dan ayat 8 ini merupakan fokus berita dan juga ringkasan dari pasal 1. Nah, mari kita lihat. Ayat 1 itu mengatakan masa Niniwe yang sudah saya jelaskan tadi, yang menjelaskan berita yang dibawa oleh Nahum yang akan ditujukan kepada orang Niniwe itu adalah berita yang bukan main beratnya. Konsekuensinya juga bukan main, karena konsekuensinya itu adalah penderitaan, air mata, dan kepedihan setelah mendengar berita ini. Mengapa, saudara? Seharusnya berita daripada firman Tuhan itu kan memberi kekuatan, betul tidak? Memberi kesegaran. Tetapi ini berbeda. Nahum datang kepada orang-orang Niniwe dan berita yang dia berikan itu terlalu berat untuk sekedar mereka dengar. Terlalu memedihkan hati dan menghasilkan kesengsaraan yang luar biasa. Sebab arti kata Ibrani masa itu artinya mengangkat beban yang sangat berat menuju kepada kepermukaan. Itu arti kata masa. Jadi begitu Nahum itu datang kepada kerajaan Niniwe, dia itu sedang membawa atau mengangkat satu berita yang diberikan oleh Tuhan ke permukaan. Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, mereka harus mendengarkan berita firman Tuhan dari kitab Nahum ini, saudara-saudara. Yang dimaksud di sini adalah kejahatan Niniwe yang sangat berat. Tetapi dinyatakan walaupun banyak pihak ingin menutup-nutupi kejahatan ini di dalam pemerintahan ataupun kerajaan Niniwe, tetapi Nahum itu datang untuk mengangkat ke permukaan. Jadi kerajaan Niniwe ini kalau kita gambarkan sudah dipenuhi oleh kejahatan yang luar biasa. Dan orang tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Jadi orang itu tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kejahatan tersebut, saudara-saudara. Nah, Nahum diperintahkan oleh Tuhan untuk
membuka, menguakkan kejahatan ini sejelas-jelasnya. Dan ini bukan hanya menyangkut dosa yang memerlukan kemurahan Tuhan, tetapi ini menyangkut kejahatan, saudara. Tahu bedanya dosa dengan kejahatan? Yang disebut melawan Niniwe itu kota besar atau capital city daripada kerajaan Asyur. Jadi kita coba bayangkan bahwa kerajaan itu telah menjadi korup. Dan 100 tahun yang lalu, saudara, Nabi Yunus pernah datang memberitakan berita keselamatan kepada Niniwe. Jadi Niniwe itu disuruh bertobat sama Tuhan. Kalau tidak bertobat, maka kota Niniwe itu akan ditunggang balikkan dan semuanya akan binasa. Terus kemudian rajanya bertobat, seluruh seluruh masyarakatnya bertobat, bahkan kambing domba dan ternaknya juga diperintahkan puasa juga. Menyesal. Tapi 100 kemudian mereka jatuh lagi di dalam, sekarang istilahnya bukan dosa, tetapi kejahatan. Yang dimaksud apa, saudara-saudara? Nah, ini penting sekali untuk kita lihat. Tapi sebelumnya kita melihat satu hal, panggilan Nahum adalah membahas sebuah kota yang telah tergelincir ke dalam dosa, dan dosa itu beranak pinak begitu rupa. Nah, saudara, kita bandingkan dengan United States of America, ya toh? Pendiri daripada negara kita ini bermimpi, saudara, supaya Amerika ini menjadi negara yang rohani. Oleh sebab itu, mereka memberikan slogan untuk Amerika, yaitu In God We Trust. Nah, pada waktu itu, saudara, namanya firman Allah itu dituliskan di berbagai tempat, termasuk di sekolah-sekolah publik. Itu ditulis. Contohnya adalah 10 hukum dan sebagainya. Tetapi beberapa tahun kemudian, Amerika kira-kira sama dengan kerajaan Asyur ini, mengalami kejatuhan dan menimbun kejahatan yang bukan main. Yaitu the word of God taking fleshy and humanized interpreted. Jadi firman Allah itu diterjemahkan atau ditafsirkan secara semena-mena dan mengikuti keinginan daging. Kemudian firman Allah itu dimanusiakan, saudara-saudara. Contohnya ialah firman Allah yang dituliskan di dalam Leviticus atau Imamat pasal 18 ayat 22. Itu dikatakan demikian, saudara. Leviticus, ya. You shall not lie with a male as a woman. Ngerti maksudnya? Janganlah kamu berbaring, laki-laki ya. Hei laki-laki, janganlah kamu berbaring dengan sesama laki-laki dan kamu memperlakukan dia seperti wanita. Yang artinya ialah jangan kamu melakukan hubungan seksual dengan the same gender. Ngerti ya? Itu firman Tuhan. Kemudian, it is an abomination. Artinya sesuatu yang menjijikkan. Tapi dalam bahasa Ibrani itu beda. Ini ditulis, ini merupakan to'eba. Artinya ialah sesuatu yang bukan hanya menyangkut kekejian bagi Tuhan, sesuatu yang membuat Tuhan itu muak melihatnya. To'eba. Artinya dosa semacam ini bukan lagi disebut dosa, tetapi kejahatan, saudara. Nah, nanti saya memberitahu apa bedanya dosa dengan kejahatan. Nah, orang yang sudah membaca Imamat pasal 18 ayat 22 seperti di negara kita sudah jelas-jelas dilakukan. You shall not lie with
a male as with a woman. Jangan kamu berbaring dengan seorang laki-laki, tapi kamu sepertinya berbaring dengan perempuan. It is abomination. Sesuatu yang to'ubah, sesuatu yang menjijikan. Kemudian ada lagi, saudara. Leviticus Imam pasal 20 ayat 13. Ini dikatakan demikian. If a man lie with a male, apabila seorang laki-laki berbaring atau tidur dengan laki-laki, as with a woman, seperti dengan perempuan, both of them, kedua-duanya, have committed an abomination, ta'ubah. Jadi dua-duanya melakukan sesuatu perbuatan yang bukan hanya kekejian di mata Tuhan, tetapi sesuatu yang menjijikkan. Nah, kita lihat sekarang. Kerajaan Asyur melakukan hal yang sama. Nah, di negara kita, United States of America, yang presidennya itu disumpah berdasarkan kitab suci, ya toh? Hakim-hakimnya disumpah di dalam kitab suci. Dan mereka tahu dengan jelas, saudara-saudara, firman Tuhan yang dituliskan ini. Tetapi justru the same gender itu dilegalkan. Ya loh. Bahkan lebih daripada itu, lebih mengerikan daripada apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Nah, kemudian menyerempet di dalam satu tindakan hukum yang disebut satu usulan yang sedang dibahas di Washington pada saat ini, yang disebut exaggeration, ya, speed up, untuk menyuntikkan seks hormon kepada anak-anak kecil yang orang tuanya sudah jelas melihat, walaupun dia lahir sebagai laki-laki tetapi memiliki kecenderungan sebagai perempuan, maka bukan exaggerated, acceleration of hormone, sexual hormone disuntikkan ke dalam dia sehingga dia betul-betul menjadi perempuan. Waduh. Hanya satu state yang menentang saat ini, yaitu the state of Arkansas. Arkansas itu mengatakan kami melindungi anak-anak kami. Dan ditolak di situ, saudara. Nah, ini merupakan apa yang dilakukan di dalam negara kita ini, menghalalkan dosa yang menentang the nature of the word of God. Sekali lagi, ini adalah dosa dan juga kejahatan yang menghalalkan kejahatan atau dosa yang bertentangan dengan the nature of the word of God, bertentangan dengan sifat-sifat daripada firman Allah. Ini terjadi. Nah, kejadian ini akan menyebar di berbagai tempat. Padahal Tuhan mengatakan demikian di dalam kitab Imamat. Mereka yang melakukan hal itu, they shall surely be put to death. Dibunuh. Their blood is upon them. Kemudian darahnya dicurahkan kepada mereka. Itu firman Tuhan, saudara. Tetapi sekarang justru terbalik. Dibaliknya apa? Barang siapa yang menentang hak-hak asasi manusia ini yang sudah dilegalkan secara hukum, maka ancamannya ialah penjara. Nah ini. Nah, sekarang siapa yang berani membuka beban kejahatan dari negara ini? Siapa yang berani? Karena kekuatan liberalisme begitu luar biasa, saudara. Bahkan negara seperti Israel sekalipun tidak memiliki keberanian untuk speak up kepada apa yang sedang terjadi di United States. Nah, saudara. Sekarang kita menghadapi satu kenyataan dari pasal 1 ayat 1 sampai 6 itu bukan berbicara tentang dosa, saudara.
tapi berbicara tentang kejahatan. Lu apa bedanya? Bedanya kejahatan dengan dosa. Bedanya itu adalah a matter of causes and consequences. Kalau dosa itu adalah consequences. Kalau kejahatan itu adalah penyebab. Ada dua hal yang membedakan ini. Jadi dosa itu with or without knowledge, kita sudah berhadapan dengan dosa. Kita sudah melakukan dosa. Jadi with or without knowledge, you a sinner and commit sin. Contohnya ialah anak kecil gitu ya. Umur 5 tahun. Dia kan knowledge-nya belum berkembang, betul tak? Belum mengerti tentang apa yang disebut kejahatan, kekejian dan sebagainya. Ada anak kecil saudara, 4,5 tahun. Ketika dia sedang makan, temannya yang satu itu mengambil cerealnya, diambil. Apa yang dilakukan saudara? Di situ ada sebuah kayu di dekat dia, diambil oleh dia, dipukulkan di kepala anak itu. Anak umur 4 tahun. Sehingga anak umur 4 tahun itu berdarah pada wajahnya, dilarikan ke emergency room. Anak ini ditanya yang memukul, kenapa kamu melakukan itu? Karena dia ngambil cereal saya. Tapi tidak didorong oleh perlakuan itu berdasarkan knowledge atau tidak. Tidak. Ini yang disebut dosa. Jadi dia mengerti atau tidak mengerti, tetapi dia tetap melakukan dosa karena dosa itu adalah consequences. Bukan karena dia memukul temannya itu sampai dilarikan ke emergency room, kemudian dia baru memproduksi dosa. Baru dia jatuh di dalam dosa. Tidak. Kalau dia sudah mengetahui bahwa memukul itu adalah sesuatu kejahatan, maka yang dia lakukan berdasarkan knowledge itu adalah dosa plus kejahatan. Gitu loh. Jadi bedanya di sini. Nah, kemudian yang kedua, sin itu missing the goal. Ya, tidak mengenai sasaran. Jadi persepsinya sudah ada di sini. Kerangka daripada hasrat berdosa itu sudah terbentuk di sini. Walaupun saudara berada atau hidup dimanapun, di goa misalkan, bukan berarti saudara bukan orang berdosa. Tidak. Walaupun saudara sendirian gitu ya, bukan berarti saudara bukan orang berdosa. Tetap sebagai orang berdosa. Karena gairah dosa itu bersembunyi di dalam the nature, atau the sinful nature of human. Bersembunyi di dalam sifat dosa kita. Misalkan begini. Film Tarzan ya. Dia lama ndak melihat manusia lain. Suatu hari dia melihat seorang wanita. Ya, dan wanita ini lagi mandi. Pada waktu wanita ini mandi di sungai gitu, si Tarzan itu melihat dia. Dan dia itu terpesona. Dan ada gairah yang aneh merasuk di dalam dirinya. Dan dia ingin memeluk wanita itu, dia ingin memegang wanita itu, dia ingin melakukan sesuatu kepada wanita itu. Loh, dari mana ini? Bukan karena naluri kemanusiaannya, bukan. Karena adalah hasrat daripada sifat dosa ini. Nah, beda dengan seorang pastor. Seorang pastor ini, dia di panti pijat, kemudian dipijat-pijat, kemudian dia minta more and more and more. Sampai dia itu melakukan pelecehan seksual. Dan berdasarkan dia punya knowledge, dia tahu bahwa melakukan pelecehan seksual itu adalah sesuatu yang dia sebut dosa. Sebetulnya tidak. Melakukan pelecehan yang dilakukan oleh pastor ini bukan lagi dosa, tetapi dosa plus kejahatan. Nah, ini bedanya. Seorang pendeta yang terkenal luar biasa, seorang ahli apologetik, dipuja-puja.
Waktu saya melayani di Billy Graham Center sana, dia diundang juga khotbah di situ. Tapi didapati dia melakukan perbuatan ini yang disebut kejahatan. Ya. Yang dimaksud kejahatan itu apa? Yaitu kekuatan yang berada di dalam sifat dosa kita ini, yang semakin lama semakin kuat, yang semakin lama semakin kuat. Semakin dia jauh daripada Tuhan, kejahatan itu semakin besar. Contohnya adalah Saul. Begitu Saul ini lari daripada Tuhan, dia itu melanggar hukum-hukum Tuhan. Apa yang terjadi? Dikatakan di dalam firman Tuhan, roh setan yang diutus oleh Tuhan itu menguasai dia. Yang dimaksud di dalam bahasa Ibrani ialah kejahatannya beranak pinak begitu rupa. Sehingga Saul itu acap kali dikuasai oleh kejahatan, sehingga keinginannya untuk membunuh itu semakin besar. Gitu loh. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, apakah ada di antara saudara yang tidak berdosa? Terus sekarang saya tanya kepada saudara, pada saat saya berdiri di sini, apakah saudara punya hasrat untuk membunuh saya? Tidak kan? Tapi saudara berdosa. Tapi waktu Daud itu bertemu dengan Saul, mereka naik kuda mungkin ya, 2 orang ya, gadis-gadis Israel itu menyanyi. Saul membunuh beribu-ribu orang Filistin, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Kemarahan timbul luar biasa, saudara. Iri hati, benci bukan main. Sehingga pada saat dia melihat Daud, dia punya hasrat untuk membunuh. Saul berdosa enggak? Berdosa. Tapi kenapa pada saat itu dia memiliki hasrat untuk membunuh? Karena dosa itu mendorong dia, berdasarkan dia punya pengetahuan, menjauhi Tuhan, menentang firman Allah, menentang kehendak Tuhan, dan dengan sengaja dia itu tidak mau mendengar bahwa pembunuhan itu adalah dosa. Tetap dia melakukannya dan berupaya luar biasa. Semakin jauh dia daripada Tuhan, keinginannya untuk melebur dirinya di dalam kejahatan itu semakin besar. Nah ini apa yang terjadi di dalam negara Asyur. Tuhan itu mengatakan, Tuhan itu berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Artinya karena kejahatanmu, engkau sekarang ada di dalam penghakiman. Tetapi kepada orang berdosa, Tuhan itu mengatakan demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Panjang sabar kepada siapa? Orang yang berdosa. Tapi Tuhan akan menghakimi orang yang melakukan kejahatan, gitu loh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan orang yang mengetahui kebenaran, hukumannya lebih berat. Sebab mengapa? Bukan hanya berurusan dengan dosa yang merupakan konsekuensi daripada kejatuhan Adam dan Hawa, tetapi dia menjadi the cause, dia menjadi penyebab, atau dia itu adalah satu pribadi manusia yang memproduksi kejahatan yang beralaskan kepada dosa yang sudah ada, sehingga dosa itu muncul semakin hebat dan lahirlah kejahatan yang luar biasa. Saudaraku, di dalam 10 hukum itu, dari hukum pertama sampai hukum ke-10, ditujukan kepada siapa? Pertama-tama ditujukan kepada orang yang mengenal Yahweh. Kamu tidak boleh ada ilah lain di hadapanku. Tapi Israel sepanjang sejarah kehidupan mereka, mereka itu selalu berlari ke berhala. Iya toh, berlari ke berhala. Pada waktu kesesakan, waktu dia diperas, ditindas, dijadikan budak, baru ingat kepada Yahweh. Tapi setelah enak, lari lagi kepada berhala. Dilakukan terus-menerus. Itu yang disebut oleh Tuhan abomination, kekejian.
sesuatu hal yang menjijikkan di mata Tuhan, atau to'eba, sesuatu yang harus dibinasakan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kepada orang berdosa, ayat 7 mengatakan, Tuhan itu baik. Adonai Tov. Adonai itu adalah pleasant to the highest nature. Jadi pada saat kepada orang berdosa, Tuhan itu menunjukkan kebaikannya. Artinya ialah, jangan kau takut datang kepadaku. Kecuali engkau adalah penumpah darah. Kecuali engkau adalah pelaku-pelaku kejahatan. Aku tahu engkau adalah orang berdosa. Datang kepadaku. Engkau berbeban berat, letih, lesu. Engkau kehilangan pengharapan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengatakan, datang kepadaku. Sebab mengapa? Adonai Tov. Adonai itu sangat baik. Secara nature, saudara-saudara, secara sifat, Tuhan itu memberikan pleasure, kesenangan. Kalau engkau datang kepada Dia, Tuhan itu memberikan kesenangan. Oleh sebab itu Tuhan disebut Adonai yang baik. Tuhan itu memberikan happiness. Tuhan juga tidak lalai memberikan prosperity, walaupun prosperity bukan tujuan. Tuhan juga memberikan sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup. Dan ini dikatakan saudara-saudara, kecuali engkau adalah penumpah-penumpah darah. Kecuali engkau orang-orang yang melakukan kejahatan. Artinya apa? Artinya orang yang dengan akal budinya. Orang yang sudah mengerti kebenaran. Orang yang sudah mengerti apa hidup di dalam Kristus. Orang yang sudah mengerti apa itu firman Allah. Tetapi dengan sengaja, dengan pengetahuannya, dia itu menentang Tuhan. Menentang Tuhan. Seperti Niniwe yang disebut masa Niniwe. Niniwe itu memiliki burden-burdennya apa? Mereka berdiri menentang Tuhan. Artinya apa? Menunjukkan kejahatan yang luar biasa. Nah, yang saya khawatirkan di dalam negara kita ini ya begitu. United States menunjukkan abomination. Kejahatan yang bukan main. Bahkan kejahatan yang ada di dalam United States. Oleh karena hampir semua masyarakat di dalam negara ini mengenal kebenaran. Mengenal kitab suci. Maka kejahatan yang dilakukan mereka ini lebih daripada kejahatan Sodom dan Gomora. Nah, yang saya takutkan ini. Yang disebut Adonai Tov. Kebaikan Adonai tidak dinikmati oleh orang banyak. Karena tiba waktunya nanti Tuhan akan menggantikan apa yang disebut kesenangan, apa yang disebut yang disebut pleasurable, sesuatu yang membuat engkau bisa tidur nyenyak. Tuhan akan menghabiskan itu semuanya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Ia akan menghardik laut, membuat laut itu bergoncang, saudara. Kemudian dikatakan, Ia akan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi senyap di hadapan Dia. Suatu saat, United States akan menghadapi peristiwa ini. Sebab mengapa? Sebab mereka dengan sengaja menggantikan kebenaran kitab suci dengan sesuatu yang jahat. Yang terbukti soal aborsi. Dikatakan secara hukum until the last second, the last minute before the baby delivered, you still have right to kill. Luar biasa. Nah, Tuhan itu menghalau bangsa Kanaan. Salah satu penyebabnya ialah karena mereka menyembah dewa Baal, Asyitoret dan sebagainya dengan mempersembahkan bayi dibelah
dibunuh, ditaruh di atas altar. Tetapi di negara kita ini, saudara-saudara, yang dikorbankan hanya oleh karena kepuasan seksual, itu berapa juta bayi sudah. Luar biasa. Caranya mudah sekali sekarang, bukan hanya menggunakan teknologi untuk dikuret, tidak. Dikasih pil. Dikasih pil, kemudian saya lihat filmnya itu, saudara. Bayi itu ketika dikenai pil itu dia menendang-nendang, saudara. Kakinya menendang-nendang. Setelah itu dari atas kepala sampai seluruh tubuh dan kakinya itu berubah menjadi cairan. Pada saat itu. Abortion. Ini disebut to'ibah. Abomination. Kejahatan yang luar biasa. Sehingga nanti suatu saat kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati Adonai Top. Kebaikan Tuhan. Yang kedua, disebut ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi Allah itu sebetulnya adalah tempat perlindungan bagi orang berdosa. Dalam bahasa Ibrani itu luar biasa, lemaos beyond Sarah. Yaitu lemaos itu artinya tempat perlindungan atau batu perlindungan. Sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh kejahatan sebetulnya. Sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh the sting of death. Sengat daripada maut. Sengat daripada kematian. Itu yang disebut lemaos. Dan Tuhan mengatakan Adonai top lemaos beyond Sarah. Aku ini adalah Adonai yang baik, yang menjadi tempat perlindungan, batu perlindungan, tempat pengungsian. Nah sekarang ini di negara kita, saudara, banyak yang terancam. Dari yang besar, orang-orang Asia kehidupannya terancam. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang kulit hitam kehidupannya terancam. Berapa tahun yang lampau terjadi peperangan antara orang-orang Korea dengan orang-orang Yahudi. Kehidupan terancam. Bahkan sekarang anak-anak kecil pun terancam. Dan di Washington DC itu memberikan satu ilustrasi. Coba lihat anak-anak remaja itu, kid, tinggal di jalanan. Sebab mengapa? Mengapa itu terjadi? Diusir dari orang tuanya. Setelah didekati ditanya kenapa diusir dari orang tuanya? Karena orang tuanya tidak mau anak ini laki-laki tapi mau menjadi perempuan. Oleh sebab itu mau digulirkan satu ketetapan hukum untuk mengakselerasi, mempercepat proses daripada pergantian hasrat dan gender ini dengan cara yang sangat mudah dan dengan harga yang sangat murah. Nah saudara, banyak orang yang terancam. Orang tua juga terancam hidupnya. Orang tua membesarkan anak, 10 orang anak dibesarkan dengan orang tuanya muda. Tapi 10 anak untuk memelihara satu mama aja tidak bisa. Satu mama tidak bisa. Pokoknya orang tua terancam diserahkan ke home care. Memang tujuannya baik memang saudara. Tetapi ada satu pertimbangan psikologis dan pertimbangan jiwa dari orang tua ini, mama ini. Ada seorang ibu mengatakan, walaupun aku makan 1 hari 1 kali, tapi kalau aku tinggal dengan anakku, aku bahagia. Daripada aku tinggal di sini makan sehari bisa 6 kali. Tapi aku tidak bahagia. Loh kenapa, Ai? Karena this is not my dream. Ini bukan impian saya. Jadi banyak orang tua terancam, saudara. Dan Tuhan menjamin di sini. Allah itu adalah Allah yang baik. Dia itu adalah tempat perlindungan bagi mereka yang terancam. Bagi mereka yang lari di dalam pengungsian. Tuhan itu menerima. Nah, ini kebaikan Tuhan. Selama engkau tidak menjadi penuh
penumpa-penumpa darah dalam bahasa Mazmur. Engkau bukan pelaku-pelaku kejahatan. Engkau tidak melakukan apa yang disebut abomination, kekejian di mataku. Asal engkau bertobat. Aku adalah Allah yang baik bagimu. Dan Roma pasal 8 ayat 28 dengan jelas mengatakan, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagimu, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan bagi penumpa-penumpa darah. Bukan bagi orang yang sudah tahu ini kejahatan tetapi tetap melakukannya. Bukan itu. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, rencanamu bukan rencanaku. Aku membuat rencana bukan rencana kejahatan. Tetapi aku membuat rencana untuk menciptakan satu masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, karena Tuhan itu apa? Tuhan tempat pengungsian buat kita. Betapapun berat, betapapun sulit, betapapun pahit kehidupan kita, betapapun impossible bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Betapapun kita sudah tidak berdaya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus itu mengatakan di tengah-tengah ketidakberdayaan itulah kuasa Tuhan itu nyata. Adonai Tov, Allah yang baik itu yang menyatakan dirinya adalah Lemaos, tempat perlindungan, batu karang yang teguh. Memberikan perlindungan kepada engkau. Tanpa meminta-minta engkau berbuat. Apa yang dilakukan oleh Israel di dalam kitab Hakim-Hakim. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala dan sebagainya. Begitu mereka berseru satu kata saja, Tuhan tolonglah. Maka Tuhan itu langsung mengulurkan tangan menolong dia. Tanpa menghitung-hitung kejahatan dan dosa mereka. Dan Tuhan mengatakan sekalipun dosamu seperti kermisi. Sekalipun kejahatanmu itu bukan main. Kalau engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku. Dan Tuhan itu membuka. Engkau orang yang ingin mengungsikan, datanglah kepadaku. Aku adalah tempat pengungsianmu. Dalam segala hal, saudara. Dalam segala hal ya. Jangan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang super berat. Dan masalah yang super ringan. Berdasarkan kekuatan saudara sendiri. Sebab Tuhan mengatakan, aku adalah gembala yang baik. I give you life. Saya memberikan hidup. And you have it in abundance. Dan kamu memilikinya di dalam kelimpahan. Yang berikutnya, Biom Sara. Yang artinya in the day of kesusahan. Di sini berarti sesuatu yang menyeret Anda ke dalam kesulitan disertai dengan konflik. Disertai dengan konflik. Jadi Biom Sara. Kamu itu diseret oleh satu kekuatan yang tidak kelihatan. Dan diseretnya menuju kemana? Menuju kepada kesusahan yang bukan main. Disertai dengan konflik besar. Dan ini yang dilakukan oleh iblis, saudara. Iblis itu menawari sesuatu yang menyenangkan kepada Hawa. Kamu tahu toh? Kamu mendengar toh? Bahwa Tuhan itu mengatakan jangan kamu jamah dan makan buah ini. Padahal Tuhan cuma mengatakan jangan kamu makan. Dikasih kata jamah. Artinya dikasih the impossibility of the word of God. Gitu loh ya. Jadi di dalam firman Tuhan itu dikasih sesuatu yang disebut impossibility. Sesuatu yang tidak mungkin. Ditawari sama iblis. Kalau kamu makan ini matamu terbuka. Dan kamu menjadi bisa melihat seperti Allah. Mana yang baik, mana yang jahat. Betul saudara, begitu dia makan, dia melihat. Apa yang dilihat? Telanjang. Yang dilihat itu telanjang. Artinya apa? Iblis itu menyeret dia ke dalam ketelanjangan.
Iblis itu menyeret dia di dalam penderitaan disertai dengan konflik-konflik apa? Konflik antara kepentingan manusia yang ingin menjadi Allah dan Tuhan sendiri yang ingin mendirikan kesucian dan kekudusannya. Akhirnya manusia menghadapi kesulitan yang besar. Dan Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia mengambil, dia menyeret konflik itu atas dirinya. Dia memikul semua penderitaan, jebak dan strategi iblis yang membuat manusia itu jatuh di dalam dosa dan kejahatan. Dipikul oleh dirinya sendiri. Dan dia mengatakan, Biom Sarah. Pada saat engkau menderita, engkau tidak berdaya, engkau tidak tahu apa-apa. Dikatakan, Tuhan mengenal penderitaanmu itu. Sangat luar biasa di dalam ayat 7 itu. Wayodea. Tuhan mengenal secara spesifik apa yang menjadi biom syara, apa yang menjadi penderitaan, apa yang menyeret kehidupanmu. Satu demi satu Tuhan melihat itu. Bahkan tidak terlepas, satu helai rambut pun tidak terlepas dari mata Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan mengenal karena Tuhan memelihara engkau seperti biji matanya sendiri. Jadi bagi orang yang mengalami beban berat di dalam hidup ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu betul. Tuhan mengenal engkau. Dan yang terakhir adalah Hosebo, mencari perlindungan dengan cara menaruh trust in Him. Jadi lengkapnya ialah Adonai Top, Lemaos Beyom Sarah, Wayodea Hosebo. Artinya ialah Tuhan itu adalah baik, Tuhan itu adalah tempat perlindungan, Tuhan itu adalah tempat pengungsian. Betapapun engkau menghadapi kesusahan, betapapun engkau menghadapi sesuatu yang paling berat di dalam hidupmu, lihatlah mata Tuhan itu mengenal engkau secara detail. Dan apa? Engkau harus mencari Dia, datang kepada Dia. Hosebo artinya ialah mencari Dia dan menaruh trust in Him. Ini penting. Tuhan Yesus mengatakan banyak orang memanggil-manggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak semua yang memanggil Tuhan, Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab mengapa? Harus datang mencari Dia dan menaruh your trust. Iman kepercayaanmu in Him, di dalam Dia. Ini dalam bahasa Ibrani itu luar biasa. Hosebo. Carilah Dia dan taruh kamu punya trust. Jadi banyak orang mencari perlindungan kepada Tuhan, termasuk di dalam gereja. Banyak orang berseru-seru pada saat sakit, dia mencari perlindungan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Tetapi hanya sedikit orang yang menaruh trust-nya kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi isu terbesar di negara kita. Kenapa trust itu dibuang? Bukankah sejak negara ini didirikan semua orang itu dengan menangis berseru, In God we trust. In God we trust. Sebab mengapa? Pada saat kita mencari Dia, datang kepada Dia, in God we trust. Kita menaruh our trust in Him. Nah, ini yang diminta Tuhan. Saya tidak meminta kamu punya persembahan. Saya tidak meminta kamu punya korban. Saya tidak meminta kamu punya ibadah yang menjijikkan bagiku. Yang aku minta daripadamu adalah hatimu. Your trust in me. Itu yang diminta Tuhan. Jadi pada saat kita menghadapi berbagai macam beban berat, bahkan dosa dan kejahatan yang paling mengerikan sekalipun, asal kita mau datang kepada Tuhan. Seperti di dalam kitab Hakim-Hakim. Seketika Tuhan bereaksi dan menolong mereka. Tidak peduli kejahatan Israel begitu dalam. Pada saat saya menulis kitab Hakim-Hakim ini saya terheran-heran. Kualitas bangsa Israel itu begitu tidak bagus. Sangat tidak bagus. Mudah berubah gitu ya. Terus daya tariknya kepada berhala itu begitu besar. Terus terikatnya kepada masalah seksual juga begitu besar. Pemberontakan kepada Tuhan tidak main-main. Tapi
Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Begitu Israel berseru satu kata saja, Tuhan, tolonglah kami. Itu dikatakan di dalam kitab suci, jeritan mereka sampai ke telinga Tuhan. Luar biasa, betul gak? Tuhan itu luar biasa. Jadi betapapun rusaknya saudara, betapapun jahatnya saudara, betapapun bobroknya kehidupan saudara, begitu saudara itu berseru kepada Tuhan, yang saudara hadapi, yang saudara lihat itu adalah kebaikan Tuhan. Itu loh, kebaikan Tuhan. Dan Tuhan itu membuka hati. Here I am. Aku adalah batu karangmu, tempat perlindunganmu, tempat pengungsianmu. Jangan takut, datanglah. 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 Dan yang diminta Tuhan hanya satu. Put your trust in me. Taruhlah trustmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah setiap orang mengerti Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dan betapa jahatnya manusia itu. Bukan hanya manusia jatuh dalam dosa, tetapi manusia menimbun kejahatan begitu rupa. Dan itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Tapi siapapun mereka, asal mereka membuka suaranya berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak segan-segan mengulurkan tangan dan menyelamatkan. Ya Tuhan, kami tidak ingin menjadi seperti Yudas. Sudah melakukan kejahatan, tetapi tidak berseru kepada Tuhan. Memang dia menyesal, tetapi tidak berseru kepada Tuhan. Sebaliknya dia malah di dalam penyesalannya itu melakukan dosa yang lain, melakukan kejahatan yang lain, membunuh dirinya sendiri. Tuhan, Engkau adalah tempat pelarian kami, pengungsian kami. Bukan the end of the world. Selalu di dalam Tuhan ada jalan keluar bagi kesusahan, bagi kesulitan, bagi depression, bagi stres, bagi konflik, bagi bitterness, bagi hal-hal yang membuat kami terpuruk. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Emil yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara sudah menikmatinya firman Tuhan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita dan menegur kita untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita juga berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami masih diberi kehidupan di dalam dunia yang begitu fana. Kami tahu ya Tuhan, dunia ini tidak menjanjikan sesuatu yang baik ya Tuhan. Oh Tuhan, banyak masalah yang kami harus hadapi, baik di dalam pemerintahan, baik yang kami tinggal di Amerika maupun di Indonesia ya Tuhan. Banyak yang harus dihadapi, baik secara politis yang kami tidak merasakan, tetapi berakibat besar ya Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama liberalisme ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia yang Tuhan kasih percobaan dengan badai dan gempa bumi ya Tuhan. Kami tahu dunia ini memang begitu kejam ya Tuhan. Banyak yang harus, anak-anak-Mu ya Tuhan harus bertahan di hadapan Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Dan sakit penyakit yang selalu mengancam ya Tuhan dalam kehidupan kami. Baik yang kami harus merasakan sakit penyakit yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan,
kami percaya Tuhan mengetahui bagi saudara-saudara kami yang merasakan sakit ya Tuhan, mengalami penyakit. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, biarlah di dalam kesakitannya ya Tuhan, Tuhan sendiri tidak meninggalkan dan malah Tuhan memelihara imannya ya Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara ya Tuhan. Tangan Tuhan pasti tidak meninggalkan dan Tuhan membuka tangan Tuhan untuk menerima segala keluhan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Tuhan ya Tuhan dapat menyembuhkan mereka semua ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu ya Tuhan, anggota Maranatha ya Tuhan, di mana saja mereka berada ya Tuhan, di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami, gereja kami ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban dan mau menerima kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita menyanyi Maranatha, Maranatha. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan sambutlah ya Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan sambutlah ya Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang tidak berkesudahan, penghiburan kekuatan, berkat daripada Allah Roh Kudus, kiranya mengalir di dalam hidup saudara-saudaraku, memenuhi hidupmu bagaikan aliran sungai air hidup, mulai pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai.